Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai, dan selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Selamat kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam renungan santapan firman Tuhan. Semoga cinta kasih Allah, damai-Nya, sentiasa menguasai kehidupan saudara dan saudari pada hari ini. Hari ini adalah 14 April 2022, bersamaan hari Kamis, di mana pada hari ini gereja memulakan Triduum Minggu Suci yang dimulakan dengan Kamis Putih. Oleh itu, saudara terkasih, mari kita sama-sama merenungkan bacaan Injil yang diambil daripada Yohanes bab 13 ayat 1 hingga 15. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bahagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga dengan tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam satu wilayah ada seorang raja yang memerintah wilayah tersebut dan mempunyai rakyat jelata yang ramai. Raja ini sangat mengasihi rakyatnya, sehingga dia sanggup turun dari takhtanya untuk bergaul bersama-sama dengan rakyatnya, dapat makan minum bersama. Raja ini dapat mengalami keadaan kehidupan rakyatnya
susah dan senang. Dan ini menjadi suatu sukacita bagi rakyatnya, dan betapa mereka sungguh mengasihi raja mereka, yang sungguh mengasihi mereka dan sanggup merendahkan diri untuk dapat bersama-sama dengan mereka, bergaul dengan mereka. Dan terlebih lagi, raja ini sanggup membasuh, merawat mereka, membasuh kaki mereka. Dan hal ini yang tidak dapat diterima oleh rakyat mereka, rakyat raja ini, karena begitu raja ini sanggup merendahkan diri, merawat mereka dan membasuh kaki, menjaga, mengamati rakyatnya dengan baik sekali. Mereka tidak dapat menerima melihat kasih seorang raja kepada mereka yang sanggup memberikan diri, mengasihi, melayani rakyatnya dengan kerendahan hati. Dan ini menimbulkan suatu hubungan yang sangat baik, hubungan antara rakyat dengan rajanya, hubungan cinta kasih. Dan semua itu datang daripada kerendahan hati, kasih, dan sikap melayani raja ini. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini, Yesus telah memberikan satu teladan perbuatan di mana Yesus membasuh kaki kepada murid-muridnya. Sudah pasti sudah terkasih, murid-muridnya merasa heran, terkejut, dan ada yang tidak dapat menerima apa yang Yesus lakukan. Dan satu contoh ialah Petrus sendiri, murid yang dekat dengan Yesus, tidak dapat menerima Yesus membasuh kakinya. Mereka sangat tersentuh dengan perbuatan Yesus, tapi tidak dapat menerima Yesus yang melakukan ini, karena Yesus mereka anggap sebagai guru dan Tuhan, mempunyai martabat yang tinggi, tapi sanggup merendahkan diri, membasuh kaki mereka. Saudara-saudari, Yesus telah memberikan teladan ini kepada muridnya dan juga kepada kita pada hari ini, bahwa sebagai murid-muridnya, kita sebagai pengikut Yesus harus belajar dan meladani cinta kasih Tuhan Yesus itu sendiri, dan mengasihi itu bukan hanya kata-kata, tetapi mengasihi itu nampak dalam perbuatan hidup kita, melayani, memecahkan diri kita, melayani sesama dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih, seseorang itu tidak dapat melayani dengan baik sekiranya dia tidak dapat merendahkan diri. Siapapun kita, saudara terkasih, yang mempunyai posisi pada hari ini di dalam keluarga, mungkin sebagai ibu bapak, di dalam pekerjaan, mempunyai posisi perjawatan yang tinggi, ataupun di dalam masyarakat, seseorang itu tidak dapat melayani dengan baik kiranya dia tidak dapat merendahkan diri. Saudara dan terkasih, Yesus mempunyai kedudukan yang tinggi, seorang guru dan Tuhan, tapi dia merendahkan diri, lebih rendah daripada muridnya dengan membasuh kaki, tanda kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Oleh itu, sudah terkasih, mari kita belajar tentang teladan Yesus ini, bahwa dalam hidup kita sebagai pengikutnya, muridnya, kita mengasihi sesama dengan melayani sesama, memberikan diri untuk orang lain dengan kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat melayani dengan baik di antara kita. Dan semoga ini menjadi sumber kekuatan kita pada peristiwa Yesus membasuh kakinya pada hari ini.
Di samping itu, saudara terkasih, pada hari ini juga kita memperingati dan merenungkan kembali bahwa Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir ini, Dia telah memulakan dan menetapkan Ekaristi. Dan ini dapat kita renungkan di dalam rosary peristiwa cahaya yang kelima. Saudara-saudari, Yesus telah menetapkan Ekaristi. Dia telah memulakan dan menetapkan Ekaristi. Dan ini yang Dia wariskan kepada kita semua. Warisan iman bagi kita semua yang diturunkan melalui rasulnya, muridnya, dan kepada murid yang seterusnya, dan kita pada hari ini. Oleh itu, saudara yang terkasih, mari kita bersyukur karena Yesus sungguh mengasihi kita, sehingga Dia memberikan satu tanda kehadirannya, yaitu Ekaristi, di mana cinta kasih yang sungguh besar kepada kita dapat kita renungkan di dalam Ekaristi ini, di mana Dia memberikan hidupnya, memberikan pribadinya, memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, agar kita melalui tubuh dan darahnya beroleh kehidupan yang kekal. Oleh itu, saudara terkasih, mari kita mensyukuri dan tetap mentaati Ekaristi, sumber kehidupan kita. Dan biarlah Ekaristi ini juga mengajar kita arti mengasihi, melayani dengan kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.